warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku buat para sahabat-sahabatku tercinta, jemaah uripe Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di luar ataupun yang ada di dalam negeri. Semoga saya dan kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita mulai kajian di pagi yang cerah ini, marilah kita kumandangkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam ruh, dan di dalam uripe Allah kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi yang indah ini kita akan mengambil tema berjudul berkunjung kepada Tuhan. Dengan berkunjung kepada Tuhan dan membawa dosa-dosa yang besar yang selama ini kita lakukan bersama, membawa kesalahan-kesalahan yang selama ini selalu berada di hati kita. Berkunjung kepada Tuhan demi menghaturkan, demi menyatakan bahwa selama ini kita tak pernah bertuhan di hati kita. Bertuhan kita selama ini hanyalah pengakuan saja. Bertuhan kita selama ini hanyalah dusta-dusta di hati kita saja. Kita tak benar-benar bertuhan selama ini kepada Tuhan. Marilah kita kunjungi Tuhan. Marilah kita kunjungi Sang Pencipta. Marilah kita kunjungi Allah. Marilah kita kunjungi Allah. Marilah kita kunjungi Bapa. Marilah kita kunjungi Gusti. Marilah kita kunjungi Romo. Marilah kita kunjungi Sang Yang Widi,
apapun nama Tuhan yang ada di dalam agama Anda, semuanya sama-sama Tuhan Sang Pencipta diri manusia kita. Jadi bagi Anda yang sudah memeluk suatu agama apapun, itu tandanya Anda sudah yakin di dalam hati kita bahwa kita ini ada yang mentuhani, ada yang menciptakan, ada yang mewujudkan, ada yang menghidupkan, ada yang menggerak-gerakkan, ada yang memperjalankan, dan ada yang mengaktivitaskan, serta ada yang menguasakan masing-masing diri manusianya. Itulah kesadaran di dalam bertuhan. Marilah sejenak kita sing-singkan, marilah kita sejenak taruh perbedaan antar umat beragama di dalam laku syariat agama masing-masing. Mari kita sing-singkan dulu ego kemanusiaan kita, agar kita menemukan suatu titik bersama, suatu titik kebersamaan antara umat beragama, agar indah di dalam kita bermasyarakat, agar indah kita di dalam berhubungan antar manusia. Untuk inilah kita diciptakan dan diadakan Tuhan Sang Pencipta diri manusia kita selama ini, agar untuk selalu saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa persamaan kita sebagai umat beragama? Apa yang sama bagi kita semua apapun agama yang kita peluk? Marilah kita mencari atau menggapai titik kebersamaan kita. Titik kebersamaan kita di dalam umat beragama, yakni hati yang yakin, hati yang percaya bahwa diri manusia kita ini tidak jadi sendiri. Persamaan kita antara umat beragama di dalam bertuhan kita meyakini bahwa kita ini ada yang menciptakan, bahwa kita ini ada yang menjadikan, bahwa kita ini ada yang mewujudkan, yakni Tuhan yang mewujudkan, yang menciptakan diri manusia kita. Itulah persamaannya dari yang esa, dari yang ahad. Persamaan kita semua umat manusia berasal dari Tuhan yang menciptakan diri manusia kita. Inilah yang harus dipegang bagi umat-umat yang sudah memasuki agamanya masing-masing.
Alhamdulillahirabbil alamin, karena tujuan manusia untuk memeluk suatu agama apapun yang dipilihnya, tentunya semua dasar-dasar seluruh agama kita yakin, kita percaya bahwa ada Tuhan yang membuat kita, ada Tuhan yang mengadakan kita. Di dalam agama itulah kita belajar mengenal Tuhan yang menciptakan kita semua. Apapun agama Anda, tak peduli. Pokoknya bagi orang-orang yang memeluk suatu agama, pasti yakin di dalam hatinya ada Tuhan sang penguasa manusianya. Inilah persamaan-persamaan mendasar kita bagi pemeluk antar agama. Agar kita tidak saling menyalah-nyalahkan, agar kita tidak saling mengkafir-kafirkan, agar kita selalu hormat menghormati kepada sesama manusia. Untuk itulah kita semua diciptakan di dunia ini agar saling kasih dan sayang. Mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk mengaplikasikan kasih dan sayang, mengaplikasikan tata cara bertuhan di dalam masing-masing agama, semuanya sama, tak ada bedanya. Jadi semua agama, apapun agama itu, pasti dengan tujuan memasuki agama itu hanyalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang menciptakan diri kita. Tidak malah menjauhkan diri kita terhadap Tuhan. Di dalam masing-masing agama itu, tujuan agama-agama tercipta, tujuan agama-agama diciptakan oleh Tuhan yang menciptakan diri kita, supaya kita semua bisa kembali kepada yang menciptakan diri manusia kita. Itulah sebuah persamaan kita semua di dalam memasuki agama dan bertuhan. Jadi bagaimana mungkin kita mengenal Tuhan kita? Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Sang Pencipta diri manusia kita? Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Tuhan yang menghadirkan kita di dunia ini tanpa kita tahu dulu siapa diri manusia kita ini? Berasal dari manakah diri manusia kita ini dihadirkan, diwujudkan, dihidupkan di dunia ini? Bagaimana mungkin kita bisa berkunjung kepada Tuhan yang menciptakan diri manusia kita, sementara iman kepada Tuhan yang selama ini kita anut hanyalah iman angen-angen, imannya hawa nafsu. Pokoke pangeran ono, pokoke Allah
wujud. Pokoknya Allah itu maha kuasa. Pokoknya Gusti iku nyoto. Pokoknya Sang Hyang Wiji itu berkuasa atas diri kita dan alam semesta ini. Jadi selama ini iman akidah kita di dalam hati kita dalam suatu agama masih pokoknya yang penting punya agama. Itu yang membuat kita selama ini selalu merasa agama kita yang paling benar. Dengan iman yang kaleng-kaleng itulah kita merasa yang paling benar agama kita yang kita peluk. Agama lain salah. Kenapa? Karena iman dan akidah kita di dalam agama kita masing-masing masih iman dan akidah yang kaleng-kaleng, yang palsu. Iman yang palsu, belum masuk ke dalam babakan iman yang seutuhnya. Maka dari itu kita mudah difitnah. Dengan iman yang kaleng-kaleng inilah kita mudah difitnah, kita mudah dihasut, kita mudah diadu domba oleh hawa nafsu kita sendiri yang merupakan iblis dan setan di hati setiap manusia. Karena akidah dan agama, karena iman dan keyakinan kita masihlah kaleng-kaleng selama ini, hanya kepalsuan belaka, sehingga kita mudah menyalahkan orang lain, sehingga kita mudah mengkafirkan orang lain, sehingga kita mudah menjelek-jelekkan agama lain, karena kita belum masuk ke dalam apa yang dimaksud sesungguh-sungguhnya agama Sang Pencipta itu. Jadi untuk memasuki, untuk berkunjung kepada Tuhan yang menciptakan diri manusia kita ini, seluruh umat manusia, maka kita harus menyadari dari mana kita berawal, dari mana kita berasal, dan dari mana kita tercipta. Jadi ya kita harus tahu keadaan diri kita dahulu sebelum kita jumpa dan menjumpai siapa yang menciptakan diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulu seusia kita seumpama saya berusia 50 tahun. 50 tahun yang lalu saya ada di mana? Itulah pertanyaan yang harus kita resapi. Itulah pertanyaan yang harus kita rasakan, dalami di dalam setiap dada manusia yang mengakui bahwa Sang Pencipta itu ada. 50 tahun yang lalu berarti saya berawal dari ketiadaan. Bahwa 50 tahun yang lalu seusia saya tidak ada di mana-mana dan tak ada
dan tak kemana-mana. Maksudnya, kita semua umat manusia itu berawal dari ketiadaan, yang mana ketiadaan itulah yang dimaksud fitrahnya seluruh manusia. Jadi sesungguhnya manusia itu fitrah, suci, bersih. Ketika apa? Ketika kita tidak ada. Ketika kita belum wujud. Ketika kita belum merasa hidup. Ketika kita belum merasa berkuasa